Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat anggota Badan Pelaksana BPKH, Bapak Acep Priyana Jaya Prawira. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati anggota Komisi 8 DPR RI, Bapak Kiai Haji Maman Imanul Haq. Selamat datang Bapak. Bapak atau Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya kita dapat hadir pada webinar kebijakan pengelolaan keuangan haji untuk kemaslahatan umat. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar pagi hari ini. Saya Indah Pujianti akan menjadi pemandu acara hari ini. Baik, selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Acara inti ini akan dipandu oleh Pak Adnanto Pramusodo sebagai Direktur Visi Integritas selaku moderator. Acara akan berlangsung mulai pukul 10 hingga 11.30 siang nanti. Kepada Bapak Adnan dipersilakan. Baik, Mbak Indah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Acep R. Jaya Prawira, yang saya hormati juga Kiai Maman Imanul Haq, dan para peserta webinar bertema kebijakan pengelolaan keuangan haji untuk kemaslahatan umat. Webinar ini sengaja kami buat agar masyarakat, terutama masyarakat Muslim di Indonesia yang akan merencanakan untuk beribadah haji bisa mengetahui lebih jauh apa saja kebijakan-kebijakan dalam lingkup BPKH sebagai badan pengelola keuangan haji yang itu bisa kita ketahui apa saja update dari peran dan tugas serta wewenang BPKH yang juga perlu kita ketahui, serta juga bagaimana usulan-usulan dari anggota DPR terutama, karena bagaimanapun DPR merupakan lembaga mitra ya dari BPKH yang juga bisa menjalankan fungsi pengawasan. Kira-kira apa usulan-usulan untuk perbaikan ke depan, penguatan ke depan, agar pengelolaan keuangan haji ini bisa lebih transparan, akuntabel, dan juga berguna bagi kemaslahatan umat, terutama umat Muslim. Nah, untuk membahas dua hal itu, kita sudah kehadiran dua narasumber yang kompeten. Yang pertama adalah, saya bacakan dulu profilnya, Bapak Dr. Insinyur Acep Priyana Jaya Prawira MSI, tepatnya. Beliau riwayat pendidikannya adalah S1 di Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung, kemudian S2-nya di Administrasi Kebijakan Bisnis Universitas Indonesia, serta kemudian menempuh S3 itu di Teknologi Industri Pertanian Bogor. Riwayat pekerjaannya panjang sekali, tapi saya akan sebut dua terakhir. Pertama adalah anggota Badan Pelaksana Bidang Keuangan dan Manajemen Resiko pada Badan Pengelola Keuangan Haji tahun 2017 sampai 2022. Dan kemudian yang sekarang itu adalah anggota Badan Pelaksana Bidang Manajemen Resiko, Hukum dan Kepatuhan Badan Pengelola Keuangan Haji dari 2024. Jadi ini fresh from the oven ini posisinya ya, Pak Acep ya. Nah, itu narasumber yang pertama. Yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah Kiai Haji Maman Imanul Haq. Beliau adalah politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah dua kali menjabat sebagai anggota DPR, baik periode 2014 sampai 2018 dan 2019 hingga 2024. Pada pemilu legislatif tahun ini, beliau juga terpilih kembali mewakili daerah pemilihan Jawa Barat 9, meliputi Kabupaten Majalengka, Sumedang, Kabupaten Subang, dan beliau sekarang merupakan anggota DPR yang bertugas di Komisi 8. Komisi 8 ini adalah komisi yang membidangi langsung sektor agama atau bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Nah, itu kira-kira dua narasumber kita hari ini. Nah, untuk menghemat waktu, kita berikan dulu kesempatan kepada Pak Acep dari BPKH untuk menyampaikan materi-materi yang sudah disiapkan.
Nanti setelah itu baru kemudian akan dilanjutkan oleh Kiai Maman, dan setelah itu baru kita akan masuk pada tahapan Q&A. Bagi para peserta webinar yang sudah memiliki pertanyaan, silahkan langsung disampaikan melalui kolom chat Q&A. Nanti akan kita bacakan mana yang kira-kira layak direspon oleh Pak Acep, mana yang kira-kira tepat untuk direspon oleh Kiai Maman. Pak Acep, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ambadu. Yang saya hormati Pak Kiai Maman Haq, anggota Komisi 8 DPR RI yang selama ini begitu banyak ya terlibat dalam kegiatan perhajian, baik di operasional maupun keuangan haji. Beliau juga banyak sekali memberikan masukan, kritik dan saran membangun kepada BPKH, sehingga jadilah BPKH yang sekarang ini. Kemudian Pak Adnan Topan Sodo, yang saya hormati juga selaku Direktur Visi Integritas, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan tentu saja semua para peserta yang hadir pada acara Zoom ini. Alhamdulillah saya sebenarnya mewakili Pak Kepala, Pak Fadhol Imansyah, yang pada hari ini berbenturan waktunya dengan agenda lain yang sudah jauh hari diagendakan gitu. Ya, baik, saya langsung saja. Slide yang ini ada di pihak Pak Adnan ya, yang oh ya, Bu Indah bisa langsung disampaikan, dipaparkan slide-nya dari Pak Acep. Ya, sebagaimana judulnya terlihat bahwa itu oleh Pak Fadhol Imansyah, jadi saya mencoba membawakan. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat. Tapi nanti kalau toh ada yang kurang Pak Kiai ini yang akan meluruskan, memperbaiki nanti. Baik. Oke, baik, sebentar ya Pak. Ya, baik. Berapa orang Pak Adnan kita ini yang hadir? Ada 63 Pak. 63. 63. Boleh Tapi tahu nanti sambil menunggu itu mereka dari kalangan apa Pak yang hadir di sini? kalau pesertanya background-nya ada yang dari PHU Kota Payakumbuh misalnya, ada dari beberapa daerah ini Pak, tapi mungkin background-nya ada yang masyarakat biasa juga ya. Oh baik. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah outline ya yang akan disampaikan. Namun mengingat waktu diberikan 20 menit, saya kira nanti mungkin tidak semuanya ini harus dijelaskan. Mungkin kita baca di diskusi saja. Gitu. Toh materi ini dibagikan ya Pak, bisa didapat ya oleh peserta ya. Baik, next. Bu Indah ya, Bu Indah next. Ya, jadi pada slide yang ini bercerita tentang landasan hukum BPKH. Jadi sebetulnya keuangan haji itu sebelum ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 itu dikelola oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini Direktorat Jenderal PHU, ya, Kementerian Agama. Nah, kemudiannya ada terbitlah Undang-Undang 34 Tahun 2014 yang mulai direalisir pada tahun 2017. Jadi BPKH berdiri pada tahun 2017 yang dilengkapi dengan Peraturan Presiden Nomor 110 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018. Nah, kalau kita lihat dalam slide yang ini dengan cepat kita bisa melihat bahwa ada di sini tujuan pengelolaan keuangan haji, ya. Nah, ada 3 tujuan pengelolaan keuangan ini. Pertama, kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Kedua, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH. Dan ketiga, manfaat bagi kemaslahatan umat. Nah, dari ketiga tujuan ini, saya juga ingin menyampaikan kepada Pak Kiai Maman selaku nanti yang
paling berkompeten mungkin tentang undang-undang terkait perhajian ini, bahwa nomor 1 dan nomor 2 dari tujuan pengelolaan haji ini sebetulnya menurut hemat kami BPKH adalah kurang tepat. Pertama, kualitas ibadah haji itu secara operasional itu dilakukan oleh Kementerian Agama. Jadi Undang-Undang Nomor 34 ini hanya mengatur pengelolaan keuangan haji. Sedangkan operasional haji dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 8 itu oleh Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal PAU. Kalau kualitas keuangannya mungkin iya, tapi kalau penyelenggaraan operasionalnya menurut hemat kami mungkin nanti kalau undang-undang ini memang bisa direvisi, kita coba ubah gitu. Yang kedua juga rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH. BPIH itulah biaya penyelenggaraan ibadah haji, yaitu biaya keseluruhan yang digunakan untuk penyelenggaraan haji dalam 1 tahun. Pertama rasionalitas. Jadi rasionalitas ini misalnya berapa sih gitu yang rasional yang harus dibayar oleh jemaah dan berapa yang rasional yang dibantu lah gitu ya oleh nilai manfaat dari BPKH. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebetulnya yang mengajukan berapa BPIH setiap tahun perhajian itu adalah Kementerian Agama dan dibawa ke Komisi 8 DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Nah, sehingga rasionalitas ini juga bukan menjadi wilayahnya BPKH juga gitu ya. Kemenak lah yang lebih tahu yang rasional itu seperti apa gitu ya pengajuannya. Memang BPKH ditanyai juga, tapi ya sekedar ditanyai gitu ya, tidak menjadi tujuan pengelolaan haji itu sendiri. Nah, efisiensi juga demikian. Jadi misalnya tahun ini kita ada diputuskan oleh Pak Kemaman dan Bapak dan Ibu di Komisi 8 itu 20,3 triliun rupiah BPIH pada tahun ini. Nah, itu nanti belum tentu ya. Umumnya hampir dikatakan selalu tidak habis terpakai. Jadi misalnya ini nanti akan tersisa sekitar katakanlah 300 sampai 500 miliar yang tidak terpakai. Nah, itu disebut sebagai efisiensi dan kembali kepada kas haji. Nah, berarti kan ini kan Kemenak lah yang bisa melakukan efisiensi ini. Karena yang menetapkan hotelnya yang mana, berapa harganya, catering berapa, transportasi dan sebagainya itu adalah Kementerian Agama. BPKH-nya menyediakan dananya saja. Jadi efisien atau tidak itu adanya di Kementerian Agama. Oleh sebab itu nomor 1 dan 2 tidak terlalu tepat begitu sebagai tujuan pengelolaan keuangan haji kalau menurut kami. Nomor 3 yang tepat ini kebetulan kan ada kegiatan kemaslahatan di BPKH sesuai undang-undang juga. Kalau ini benar, ya. Kemudian ada azas pengelolaan keuangan haji masih di halaman ini, yaitu prinsip syariah. Ya, jadi tidak ada kegiatan keuangan di pengelolaan keuangan haji ini yang tidak menggunakan prinsip syariah. Artinya kalau kita dengan perbankan ya harus perbankan syariah. Apakah itu bank umum, apakah itu, ini masih di halaman yang sama Bu Indah, saya belum pindah. Nanti ini karena ini cukup merangkum halaman pertama ini, kemudian ada prinsip kehati-hatian, ya. Artinya di sini ada pasal 53 yang menyatakan bahwa apabila terjadi kerugian dan terbukti itu sebagai sebuah kelalaian, maka menjadi tanggung jawab pengurus ya. Nah, pengurusnya ada 2, yaitu Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Jumlahnya masing-masing 7 orang, jadi kalau terjadi ketidakhati-hatian maka itu menjadi tanggung renteng atau ya masuk kepada KPK atau kejaksaan gitu ya. Kemudian yang ketiga manfaat ya, jadi asas pokoknya kita diminta untuk menghasilkan nilai manfaat. Jadi hasil pengelolaan haji itu adalah nilai manfaat yang digunakan untuk setinggi-tingginya kesejahteraan jemaah haji Indonesia. Nomor 4, nirlaba. Nirlaba dimaksud di sini bukan seperti yayasan, ya. Di undang-undang ini juga disebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji itu
berdasarkan prinsip korporasi juga. Gitu. Jadi kami sebenarnya wajib menghasilkan nilai manfaat. Tapi nirlaba di sini maksudnya bahwa kami pengurus, badan pelaksana dan dewan pengawas tidak mendapatkan pembagian keuntungan atau bonus atau tangcian, tidak ada. Hanya gaji saja. Maksudnya nirlaba di sini. Kemudian kami harus transparan, ya memang kami umumkan laporan keuangan kami itu dan akuntabel, ya. Ya artinya kami diaudit oleh BPK. Nah, peran BPK dalam Prahaji Indonesia adalah melakukan investasi untuk mendapatkan manfaat bagi jemaah haji. Jadi kita melakukan investasi untuk mendapatkan nilai manfaat. Nilai manfaat itulah nanti yang digunakan untuk katakanlah mensubsidi, ya. Jadi dari BPH itu ada BP, ya. BPIH adalah keseluruhan. Kalau BP yang menjadi porsi yang harus dibayar oleh jemaah yang mau berangkat. Nah, sisanya dibayar oleh BPKH. Baik, saya kira itu yang penting. Nah, kemudian saya kira next yang dari halaman tadi ya, yang ada gambar foto Pak Kepala itu. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa pengelolaan keuangan haji itu sesuai dengan ketentuan, alhamdulillah kita sudah mencapai sejak berdiri ya, itu kan uangnya baru pindah di Januari tahun 2018. Jadi sejak Desember 2018 sampai Desember 2022, BPK telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian WTP 5 kali berturut-turut dari BPK. Yang untuk tahun 2023, insya Allah pada bulan Juni ini akan diumumkan, mudah-mudahan WTP kembali. Amin. Next ini ada cerita tentang bahwa bagaimana sistem antara BPKH dengan Kementerian Agama dalam PHU itu sudah bisa saling berbicara. Jadi Kementerian Agama PHU memiliki Seskohat, sedangkan BPK memiliki Siskehat, keuangan haji, sehingga data-data yang pokok dan data-data keuangan itu BPKH dan Kementerian Agama bisa saling melihat. Next. Slide yang ini cerita tentang setoran awal ya. Intinya adalah bahwa yang sifatnya operasional itu ada di Kementerian Agama dan pengelolaan keuangannya ada di BPK. Jadi kalau kita cerita tentang orang mendaftar, formulir, seterusnya nanti ada manasik, sampai berangkat sana, sampai pulang ke Indonesia, itu adalah kewajiban dan haknya Kementerian Agama. Nah, BPKH hanya ketika dia mendaftar, maka dia store uang di bank, masuk langsung ke rekening BPKH. Nah, pentinglah di sini ya ada namanya surat kuasa wakalah. Jadi jamaah kepada BPKH itu sifatnya wakalah. Jadi tidak seperti dengan bank misalnya ya. Kalau dengan bank itu kan kalau kita deposito atau tabungan itu adalah mudorobah sifatnya, mudorobah mutlakah. Dalam mudorobah atau bagi hasil di bank itu ada jelas nisbahnya. Gitu. Apakah 70-30, 80-20 gitu kan ya. Nah namun di sini karena dia wakalah maka tidak ada nisbahnya. Namanya juga mewakilkan wakalah. Ya, jadi jamaah itu mewakilkan kepada BPK untuk memutar uang ini. Namun di Undang-Undang Nomor 34 itu dijelaskan bahwa ada kewajiban dari BPKH untuk membagi sebagian dari nilai manfaat yang dihasilkan setiap tahun kepada jamaah waiting list, jamaah Indonesia. Nah, itu yang menetapkan berapa besarnya itu adalah Komisi 8 DPR RI. Jadi terhadap nilai manfaat itu kan akan dibuat anggaran setiap tahun, rencana kerja dan anggaran tahunan. Nah RKAT itu yang menyetujui adalah Pak Kiai Maman dengan rekan-rekan beliau di Komisi 8. Jadi berapa yang untuk operasional BPKH, berapa yang untuk dibagikan ke virtual account jemaah tunggu, dan berapa yang digunakan untuk mensubsidi keberangkatan jemaah haji
dan terakhir berapa yang digunakan untuk kegiatan kemaslahatan. Jadi BPKH boleh saja mengajukan anggarannya, tetapi yang menyetujui adalah Pak Kemaman. Seperti itu. Ya, nah kita langsung aja next. Ini adalah cerita tentang distribusi virtual account ya. Nah, jadi pada tahun 2018-2019 itu yang warna biru. Pada tahun 2020 sama 2021 yang warna hijau. Nah, kita lihat sampai dengan tahun 2023 itulah yang pernah dibagi itu satuannya dalam triliun rupiah. Berapa sih rata-rata BPKH mendapatkannya? Antara 10 sampai 11 triliun setiap tahun. Nah, ini rinciannya yang dibagi kepada jamaah virtual account adalah tadi yang terlihat di gambar itu ya. Nah, kami berharap pada tahun 2024 kita akan bisa membagi 2,3, sedangkan pada tahun 2025 itu bisa 4,30 ya. Jadi kita lihat di sini sebenarnya mengapa ya kondisi ini terjadi ya, karena juga mungkin perlu saya sampaikan bahwa peserta itu yang baru ya pada saat dulu sebelum COVID itu adalah sekitar 750.000 orang jamaah baru setiap tahun sebelum COVID. Setelah COVID ini, BPKH itu mencatat mencari 300.000 jamaah saja sulit sekali. Nah, jadi kalau ada penurunan seperti itu memang karena memang dana yang masuk itu yang baru itu jauh berkurang dibandingkan dengan sebelum COVID. Di sisi lain, karena mungkin masa tunggu yang lama, nanti ini saya kira akan banyak dijelaskan juga oleh Pak Kiai Maman ya. Masa tunggu yang lama itu paling lama sekarang di Bantaeng ya, di Sulawesi Selatan itu 47 tahun masa tunggunya. Jadi di Bantaeng itu kalau orang berumur 40 baru daftar, bayar 25 juta, maka baru pada umur 87 dia berangkat. Itu tahun lalu, nggak tahu tahun sekarang ya. Nah, itu menyebabkan karena lama ya, dan mungkin juga usia yang bersangkutan atau mungkin kondisi kesehatan. Jadi ada jamaah haji Indonesia itu, calon jamaah haji itu yang membatalkan keberangkatannya atau kepesertaannya. Sebelum COVID, itu di bawah 40.000 rata-rata yang membatalkan. Jadi kalau kita kalikan ini maksimal ya 40.000 katakan. Jadi ada 36.000, ada 38.000 setahun. Nah kalau katakan 40.000 jamaah membatalkan, maka 40.000 dikalikan 25 juta adalah 1 triliun. Tapi sekarang sudah 2,5 triliun Bapak dan Ibu keluar dari kas haji ini. Karena jamaah yang membatalkan sudah lebih dari 80.000 setiap tahun. Nah ini yang kemudian karena mungkin mereka berpikir daripada nggak haji ya mendingan juga lihat Ka'bah sama pergi ke Raudhah di Nabawi paket umroh aja gitu. Seperti itu. Nah ini yang kondisi yang kita hadapi sekarang. Maksud saya tidak bermaksud excuse ya, sudahlah peserta barunya berkurang, yang membatalkan naik. Terjadilah angka seperti itu gitu. Jadi dana kelolaan BPKH ini relatif stuck gitu ya. Nah di sisi lain BPIH-nya naik Bapak dan Ibu. Jadi dari dulu sebelum COVID seingat saya 14,5 triliun. Sekarang untuk tahun 2024 ini sudah 20,3 triliun untuk memberangkatkan haji. Ya, jadi kesalahan bukan di kita Bapak dan Ibu. Kesalahan kalau tersalah ya ada di Arab Saudi ya. Di sana mereka memang menaikkan beberapa pos ibadah haji. Tapi yang lebih penting saya kira konsep dasar sekarang itu, jadi dulu kan Arab Saudi itu hidup dari minyak utamanya gitu ya, minyak bumi.
Namun sekarang kan teknologi otomotif sudah ada mobil listrik, ya kan, hybrid setidaknya yang 50%. Jadi kalau kita mobil hybrid ini kan 50% jadinya itu penggunaan BBM-nya itu. Sehingga dia mulai berpikir sumber-sumber lain. Dan mereka juga ingin hidup seperti Dubai, Qatar, dan sebagainya gitu, Arab Saudi. Sehingga pangeran yang baru ini kemudian menetapkan bahwa kegiatan perhajian itu selain religious activities, tapi juga kegiatan tourism. Ya, jadi yang namanya Armusna itu bukan lagi milik umat Islam sedunia, tapi milik Arab Saudi. Sehingga masuk situ kita harus bayar, kita harus sewa tempat yang lebih mahal. Gitu. Mirip kita di sini masuk Borobudur, masuk kebun binatang, ya bayar. Nah, kenaikannya cukup signifikan. Yang biasanya cuma 70, 75 juta selesai, sekarang ya 93, 98 juta, gara-gara kenaikan di sana, Bapak dan Ibu. Ya, nanti Pak Maman juga bisa menjelaskan, saya kira lebih ahli dari saya soal ini. Saya kan tahu uangnya saja gitu ya, tapi poin-poin perhajian itu Komisi 8 itu memiliki data yang cukup lengkap juga. Gitu ya. Next. Kemudian ini mimpi sebenarnya. Mimpinya BPKH itu sebelum Undang-Undang 34 kan itu SA setoran awal sama setoran lunas. Nah, jadi misalnya nih dulu misalnya 70 juta gitu. Nah, jamaah kan setor 25. Nah, terus DPR Komisi 8 menetapkan katakanlah BP-nya 35 juta, maka kurangnya 10 juta. Jamaah bayar 25 tambah 10, setoran awal 25, setoran lunas 10. Ini kita bicara yang paling kiri ya. Sisanya yang kuning itu subsidi nilai manfaat 35. Jadi 70 juta semuanya. Itulah gambar ini. Nah, semenjak ada BPKH, Undang-Undang 34, muncullah yang hijau di tengah itu, yang bar di tengah ya. Jadi ada setoran awal setoran lunas ditambah saldo virtual account tadi yang merupakan pembagian nilai manfaat ke rekening jamaah. Jadi jamaah akan punya uang setoran awal, setoran lunas, dan saldo nilai manfaat. Nah, kalau masih kurang maka ditutup oleh BPKH, nilai manfaat BPKH. Nah, saat ini seperti ini, nah jangka waktu menengah, kami berharap sekali ya, jadi dulu tuh 50-50, terus 55-45, 55 jemaah ya, 45 BPKH nilai manfaat, terus 60-40 sekarang gitu. Kami berharap itu bisa tahun ini bisa 65-35, jadi jemaah 65%, BPKH nilai manfaat 30%. Nah, kami juga berharap nanti keputusan Kementerian Agama dan mungkin terutama Komisi 8 bahwa kalau subsidi ini berkurang, maka kita bisa bagi nilai manfaat itu ke virtual account, bukan menjadi subsidi bagi yang mau berangkat. Jadi daripada kita nyimpan-nyimpan itu, langsung masukkan aja ke virtual account ya. Sehingga nanti subsidi nilai manfaatnya mengecil. Ini mimpinya kami gitu. Jadi kenapa demikian? Ya, kami langsung saja. Kalau mau aman, Bapak dan Ibu, itu porsinya 70-30. Kalau mau aman. Artinya, jamaah bayar 70% dari BPIH, nilai manfaat 30%. Kalau itu BPKH-nya bisa nabung. Tapi kalau di bawah itu, 55-45, 60-40 kayak hari ini, maka itu terjadi kekurangan. Ya, akibatnya BPKH mesti menggunakan simpanan atau tabungan atau cadangan nilai manfaat yang pernah dibentuk untuk mensubsidi keberangkatan. Ya, jadi kita hitung cepat saja ya. Kalau 25 juta dikalikan 221.000 itu ya paling-paling dapatnya 5,5, 6 triliun gitu. Ya kan? Nah, kalau kita butuh 20,3 triliun, ya kan? Nah, terus ditambah lagi dengan katakanlah jemaah bayar 35
35 juta lagi. Itu kan masih dapat katakanlah sekitar 11-12 triliun gitu. Nah, jadi BPKH itu menutup 20,3 kurang 11 atau 12 triliun dari nilai manfaat yang dimiliki oleh BPK, baik dari tahun berjalan maupun cadangan yang sudah dipupuk selama ini. 20,3 dikurangi 12 itu sekitar 8 triliunan. Nah, nilai manfaat dalam tahun 2024 itu sekitar 10,5. Ditetapkanlah oleh Komisi 8 sekian untuk operasional BPK 5%. Kalau 5% mungkin katakan let's say 400 miliar gitu, untuk BPK hanya operasional. Ngurus keuangan haji ini, kemudian ada kemaslahatan sekitar 240 miliar, anggaplah 750 miliar. Gitu. Ya, nah jadi kemudian ditambah dengan virtual account. Virtual account itu sekitar 2 sampai 2,5 triliun. Anggaplah 3 triliun. Berarti yang bersih yang bisa dipakai untuk mensubsidi hanya 7 triliun. 12 triliun tambah 7 triliun baru 19. 20,3 dikurang 19, 1,3. Nah, 1,3 triliun itu mengambil dari cadangan nilai manfaat BPKH. Nah, kalau begini terus, maka cadangan nilai manfaat itu akan habis lebih cepat. Padahal ada 5,3 juta jamaah waiting list yang menunggu sampai 47 tahun ke depan. Berapa cadangan nilai manfaat BPK? Sekarang tersisa tinggal 15 triliun. Nah, kalau defisitnya dalam tanda petik, defisit ini bukan jelek ya, maksudnya itu kekurangan yang ditutup oleh jamaah, ya jamaah kurang dalam membayar ini ditutup BPKH 2 triliun aja rata-rata, maka 7 tahun lagi habis ini cadangan ini. Kalau porsi jamaah tidak ditingkatkan. Jadi isu BPKH itu adalah isu sustainability. Isu BPKH itu adalah isu keberlanjutan. Kalau katakanlah jamaah itu, ya kan haji ini kan lebih, maksud saya hijriyah, itu kan lebih cepat 10 hari daripada Masehi. Maju terus kan lebaran haji itu. Nah, sehingga pada suatu hari nanti, itu akan terjadi 2 kali penarikan. Ya, bisa terjadi hajinya setahun 2 kali, yaitu Januari dan Desember. Nah, pada saat itu terjadi dan kita tidak lagi tidak sempat menabung lagi, maka nilai manfaat itu habis. Artinya kalau nilai manfaat itu habis, BPKH tidak bisa mensubsidi. Buat apa ada BPKH? Karena pada saat habis itu jamaah membayar sendiri 100% semua, ya buat apa lagi, bubarkan saja, kata orang begitu. Karena nggak ada fungsinya lagi gitu. Nah, itulah saya sampaikan. Nah, kalau 60-40 kemarin kita masih terpakai satu Pak Kemawan ini dan kolega beliau, ada tabungan BPK 17. Oke, berapa bisa dipakai? 1, sisa 15 sekian. Masih hidup. Nah, jadi tapi perlu saya sampaikan, yang habis itu bukan setoran awal ya, atau setoran bukan. Yang habis itu cadangan nilai manfaatnya. Kalau setoran awal itu haram dipakai. Nggak boleh itu. Kalau itu masuk penjara kami gitu. Jadi ponzi itu nggak boleh terjadi. Yang ada adalah penggunaan nilai manfaat yang melebihi daripada kemampuan tahunan BPKH menghasilkan manfaat. Sehingga terpakai cadangan. Kalau ditanya, itu bisa punya cadangan, berarti bisa nabung dong. Iya, pada saat dulu pemerintah dan Komisi 8 memutuskan untuk tidak memberatkan haji 2 tahun berturut-turut, saat itulah BPKH menabung. Itu dia, Pak. Jadi menabungnya itu ya kalau tadi sekitar 7,5 triliun itu subsidi memberangkatkan, kalikan 2, dapatlah 15 triliun tadi. Itulah yang jadi tabungan BPKH yang sekarang kami miliki.
Ya, jadi isunya itu. Isu lain tentu adalah isu isi to'ah gitu ya, mungkin. Tapi ini tentu sekali lagi saya mohonkan Pak Kiai Muhammad, saya bukan dari pondok pesantren gitu ya. Sekarang kalau misalnya subsidi itu 30% mungkin wajar namanya subsidi. Tapi kalau subsidinya 40%, 50%, apakah istitoah itu? Karena itu menggunakan bukan uang pemerintah, tidak ada uang pemerintah di BPKH gitu. Memang BPKH keuangan negara, tapi bukan APBN. Nggak ada uang pemerintah di BPKH, semuanya uang jamaah. Yang terjadi adalah sebenarnya jamaah tunggu mensubsidi jamaah yang berangkat. Nah kalau kita berangkat pakai uang teman begini, jatahnya teman, itu berapa sih yang pantas gitu. Seperti itu. Makanya Menteri Agama memilih waktu itu mungkin kurang populer ya. Beliau bilang 70-30 karena memang kami yang menyampaikan ke beliau, Pak kalau mau aman, BPKH-nya masih terus ada 70-30. 70 jamaah, 30 nilai manfaat BPKH. Tapi di bawah itu pasti akan menggunakan cadangan nilai manfaat. Lanjut, ya saya kira itu saya sudah lewat banyak sekali slide. Next, coba. Bu, nah, ini saya kira ini dana kelolaan. Itu kita bisa lihat ya, sederhana aja ini kita lihat. Yang biru itu kan bisa kelihatan bahwa dananya itu segitu-segitu aja gitu. Beda dengan 2019 ya. 2018 itu Bapak dan Ibu, saya terima dari, maaf bukan saya karena keuangan waktu itu 98 triliun cuma 2018. Tapi 2019 jadi 124. 2020 jadi 144. Kan kelihatan. Tapi begitu Covid lihat, sangat tipis naiknya. Bahkan bilang stagnan. Karena apa? Yang baru sedikit, yang batalkan meningkat banyak, bisa 2,5 triliun setahun keluar. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi inilah kondisi kita yang memprihatinkan ya, tapi kita tidak akan menyerah ya. Tentu DPR, Komisi 8 ada beberapa ide nanti yang mungkin disampaikan beliau, misalnya apakah mau kita naikkan setoran awal dari 25 ke 30 supaya dana kelola naik. Kalau dana kelola naik ini kan bahan baku untuk kita kelola mendapatkan nilai manfaat. Jadi kalau dana kelola naik, nilai manfaat akan naik. Tapi kalau diberikan 25 juta aja sudah sedikit yang bayar, apalagi kalau dinaikkan 30 gitu kan, lebih kecil lagi yang bayar gitu. Atau malah kita turunkan jadi 25 gitu. Nah, tapi dia wajib menabung waktu sampai berangkat gitu. Misalnya. Ya kan oke 20 misalnya. Tapi dalam masa penantian 30 tahun dia setiap tahun nabung 1 juta. Kan itu membantu juga gitu. Nah begitulah, ini skimnya lagi digodok ya. Tentu semua ini seizin DPR karena ini menyangkut orang banyak gitu. Skim-skim ini ya. Dan bukan kewenangan BPKH juga Bapak. Jadi mohon BPKH jangan dipersalahkan kenapa itu naik, kenapa itu ada sebagainya. Kami itu bukan wilayah kami. Kami hanya mengelola uang yang masuk begitu ya. Next. Nah ini investasinya kemana aja? Intinya secara rata-rata ya atau ketentuan minimum 70% di investasi dan maksimum 30% di bank deposito. Saya ulangi, minimum 70% di investasi dan maksimum 30% di perbankan. Next. Ya, kita juga sudah punya anak perusahaan 2, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia dan BPK Limited di Arab Saudi. Ini rasio-rasio yang intinya bahwa kita mesti menjaga 2 kali PIH ya, ibadah haji. Jadi kalau tahun ini BPIH itu 20,3 triliun, maka di bank wajib ada 41 triliun, kira-kira begitu. Ya, terus seperti itu. Nah ini intinya, ini sajalah rasio-rasio keuangan. Intinya kami baik-baik saja. Itu ya. Next. Kemudian ini kemaslahatan. Nah, di masa lalu sebelum ada BPKH, efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu dimasukkan ke dalam rekening yang namanya rekening
dana abadi umat. Ya. Dana abadi umat ini tidak boleh dipakai pokoknya oleh undang-undang. Yang boleh digunakan adalah nilai manfaatnya bagi hasilnya dari pengelolaan itu. Nah, nilai manfaat inilah yang kemudian digunakan untuk kegiatan kemaslahatan. Ada 7 asnaf. Pertama, pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, sarana dan prasarana ibadah, dan tanggap darurat bencana. Itulah 7 asnaf yang bisa digunakan untuk kegiatan kemaslahatan BPKH. Jadi kita lihat gambar ini bisa ada ambulans, bantuan mobil operasional pondok pesantren, bantuan APD ke rumah sakit, ya, dan seterusnya. Next. Ini BP dan jadi kalau BPIH itu yang besarnya ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji, contoh 20,3 triliun. Nah, kalau BP itu yang dibayar oleh jemaah, gitu. Misalnya 56 juta. Nah, 93 kurang 56 itulah yang digunakan menggunakan uang BPKH. Next. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, BP itu isinya apa? Setoran awal, setoran lunas, dan virtual account. Karena virtual account itu berasal dari nilai manfaat yang dibagikan kepada jemaah tunggu. Nanti BP itu akan seperti itu. Ya, tinggal sisanya ditutup oleh subsidi atau nilai manfaat BPKH. Next. Nah, ini cerita Bapak dan Ibu bisa lihat di sini perjalanan ya sejak 2010. Waktu 2010 bagus nih. Kalau kita lihat yang biru ini adalah BP. BP itu yang dibayar oleh jemaah. Yang kuning subsidi. Tapi bisa dilihat ya, bahwa BP itu segitu-segitu aja gitu. Yang naik itu adalah subsidi nilai manfaat. Disinilah kita mohonkan pengertian jamaah atau masyarakat Indonesia bahwa mestinya naik haji ini ya ada porsi yang juga selayaknya lah atau memenuhi sitoah gitu ya. Jangan ya, kalau semuanya sama saya kira, DPR terutama, Pak Kiai Maman, pemerintah juga, BPK juga, inginnya meringankan jamaah tentu sama. Gitu. Tapi bagaimana cara meringankannya ini? Gitu ya. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Next. Nah ini angka-angkanya saya kira ya ini angka jemaahnya yang sekarang itu 241.000 ya. Jadi kuota kita kan memang 221.720, tapi waktu itu Presiden bertemu dengan Raja Arab Saudi dan ditambah 19.280 menjadi 241.000. Ini yang kemudian menjadi katakanlah pemikiran luar biasa ya. Dari mana uangnya gitu kan pertanyaannya. Nah, sekarang ini kita bisa lihat, jadi kalau kita lihat dari adalah 60-40 itu, BPIH-nya yang kanan ya, BPIH-nya 93,4 juta per kepala ya jamaah, yang di bawah harus bayar jamaah sendiri, BPIH itu, BPIH 56 juta, sedangkan nilai manfaat BPKH 37 juta. Ini 60-40. Kita berharap 2025 itu bisa 6535, tapi kembali kepada yang terhormat anggota Komisi 8 yang bisa menetapkan ini. Next. Ini biaya haji dari tahun ke tahun, saya kira mungkin itu ada rinciannya ya. Tetap saja yang terbesar adalah penerbangan. Jadi kalau misalnya cuma 35 juta setoran awal lunas itu cuma bayar tiket aja. Jadi kita lihat uang yang 56 juta itu pertama tiket, ya kemudian sebagian dulu di Armusna, dan sebagian living cost, biaya hidup di sana. Ya, karena H-1, H+1 itu mobil nggak bisa bergerak di Mekah itu. Sehingga catering pun sulit, sehingga jamaah kita harus cari makan sendiri atau masak sendiri. Jadi ada living cost. Nah sisanya apa? Sisanya nilai manfaat BPKH, karena nggak cukup uangnya. Next. Nah ini penutup, jadi saya ingin sampaikan ya bahwa uang haji itu aman, efisien, artinya kami juga tidak sembarangan lah ya, tidak boros.
kemudian liquid ya, uangnya ada. Jadi jangan percaya kalau ada yang bilang bahwa uang haji itu nggak ada, sebenarnya ada ya. Selama 6 tahun ini, setahu saya kan dari generasi pertama, kami tidak pernah gitu, tidak bisa memenuhi permintaan Kementerian Agama ya, selalu bisa. Kemudian kami WTP, artinya negara ya, membuktikanlah bahwa melalui BPK bahwa kami tidak ada melakukan kegiatan-kegiatan yang melalui ketentuan. Kalau yang ini 93 dan 56 saya kira kita tahu bersama, 93 adalah BPIH, 56 BP, 37 adalah nilai manfaat BPK subsidinya. BPK selalu siap mendukung ya, dan kami berharap sekali nanti saya kira Pak Kiai Maman bisa membantu menjelaskan di forum ini apa yang kita hadapi sebenarnya gitu ya. Jadi mengapa itu harus naik setiap tahun gitu. Bukan karena kita ingin menaikkan gitu, tapi di Arab Saudinya memang naik tajam gitu ya. Nah, BPKH punya uangnya, gitu. Hanya kalau tidak diatur rasionalitas dan efisiensinya, maka cadangan nilai manfaat untuk subsidi itu akan habis sebelum semua jamaah itu diberangkatkan. Itu yang mungkin ada rasa ketidakadilan. Yang sekarang disubsidi, nanti kok nggak disubsidi lagi ya. Itu yang harus sama-sama kita pikirkan. Namun insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, kami BPK optimis ya bahwa kita akan punya skema yang baik ke depan sehingga kita bisa memberangkatkan jemaah haji dengan bukan hanya lancar tapi juga sejahtera di sana, dan BPK-nya juga tetap hidup sampai semua jemaah haji waiting list ini kita berangkatkan. Demikian untuk sementara. Saya serahkan kembali kepada Pak Topan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Acep. Tadi garis bawahnya yang terakhir, uang hajinya aman, ya, tidak kemana-mana, justru dikembangkan, tentu dengan skema-skema syariah gitu ya, karena memang itu yang menjadi batasannya. Karena kalau tidak aman tentu tidak WTP begitu ya. Kalau tidak aman tentu mungkin berhadapan dengan penegak hukum gitu ya. Nah itu poin-poin yang tadi disampaikan, akan tetapi juga ada hal-hal yang tadi perlu didengar dan direspon oleh Kiai Maman ya, terutama terkait dengan kerangka regulasi BPKH yang sepertinya belum cukup presisi gitu ya penempatannya, misalnya terkait dengan operasional haji itu semestinya berkaitan dengan fungsi Kemenak, begitu juga dengan penempatan aspek rasionalitas dan efisiensi dalam biaya haji, terutama karena Kemenak juga mengurusi aspek pengadaan dan lain-lain. Itu juga sesuatu yang mestinya ada di rangka atau ranahnya Kementerian Agama dan Komisi 8. Tadi juga sudah disampaikan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi itu menjadi hal pokok, karena jika ada kerugian maka ada skema tanggung renteng yang harus ditanggung oleh Dewan Pengawas dan anggota pelaksana BPKH. Kemudian juga tadi sudah ada aspek yang berhubungan dengan pemanfaatan digital ya, terkait dengan sistem integrasi data. Saya kira ini juga sesuatu yang penting karena data yang connect, data yang bicara, data yang terbuka, data yang valid itu akan juga sangat menentukan bagaimana pengelolaan keuangan itu bisa kita arahkan. Dan beberapa hal lain lagi yang tadi juga berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh BPKH ya, di mana peserta haji ini sudah berkurang, kemudian pembatalannya juga relatif naik, dan kemudian pada saat yang sama ada kebijakan BPIH juga yang naik, dan kenaikan ini ada kaitannya dengan kebijakan domestik di Arab Saudi ya, tadi juga sudah dicatatkan oleh Pak Acep. Nah, sekarang giliran narasumber kedua, Kiai Maman. Kiai Maman juga sudah menyiapkan ya materinya. Mungkin juga nanti bisa sedikit merespon dari catatan Pak Acep tadi. Kiai Maman, waktu dan tempat saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati Pak Acep dari BPKH, Mas Adnan dari Visi Integritas dan kawan sekalian. Kayaknya saya langsung merespon saja apa yang dikatakan oleh Kang Acep, Pak Acep, karena ini penting. Pertama, kalau kita mengacu kepada tujuan kita dalam beragama, maka kemaslahatan adalah puncak dari maqasid syariah kita, di mana kita mengenal satu kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus mengacu kepada nilai kemaslahatan. Nah, kemaslahatan itu dalam haji itu di breakdown menjadi 2 undang-undang. Yang pertama adalah undang-undang tentang haji itu sendiri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, di mana pemerintah lewat Kementerian Agama memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada jamaah haji. Apalagi kita mendapatkan kuota terbanyak seluruh dunia, yaitu pada tahun ini 241.000 jamaah. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji, Undang-Undang Nomor 34 2014, di mana 3 poin penting dalam BPKH itu adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan haji. Saya berbeda pendapat dengan Pak Acep tadi bahwa poin 1 ini tidak relevan, justru relevan karena salah satu bentuk istitoah terpenting adalah soal ketersediaannya, biaya untuk memberangkatkannya, dan itu termasuk juga istitoah dalam mal atau biaya yang dikeluarkan oleh jamaah itu sendiri. Nah, disinilah sebenarnya penting di poin pertama ini bahwa kualitas penyelenggaraan haji kita harus mengacu kepada tingkat bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan haji. Kita berharap ketika kita melahirkan BPKH dan memisahkan secara signifikan dari pengelolaan dengan Kemenag, maka bayangan kita adalah bayangan bagaimana caranya jamaah haji Indonesia mendapat pelayanan lebih, misalnya pada tingkat pembinaan, baik pembinaan sebelum berangkat haji dan sesudah penelitian haji. Nah, di sanalah caranya urgensi kehadiran BPKH yang seharusnya memiliki dana lebih untuk kemaslahatan. Cuman sayang, 1000 sayang, ketika keuangan dikelola oleh Kemenag dan ketika dikelola oleh BPKH itu tidak ada kenaikan yang signifikan, termasuk soal keuntungannya. Padahal Undang-Undang BPKH memberikan kewenangan luas untuk investasi. Tetapi saya melihat BPKH masih tetap main aman. Kritik saya misalnya BPKH itu terlalu banyak yang ngerem daripada ngegas. Kita ingin menempatkan teman-teman yang sebenarnya bisa melakukan investasi di dalam negeri bahkan di luar negeri, karena kalau kita menyisir apa aja yang dibutuhkan oleh keuangan kita, baik itu penerbangan haji, akomodasi, konsumsi, transportasi, safeguarding, dan juga living cost, seperti itu kalau disisir, peran BPKH ini sangat penting. Mungkin nanti teman-teman BPKH mengatakan bahwa oh ya kami terkendala oleh kewenangan. Kita akan revisi itu. Jadi BPKH tidak hanya sekedar jadi kasir. Lebih dari itu BPKH diamanati oleh undang-undang untuk meningkatkan profit. Walaupun ada nirlaba, tapi profit yang dimaksud adalah profit dari investasi dana maslahat itu, sehingga betul-betul misalnya ke depan kita punya penerbangan sendiri, punya pesawat sendiri, lalu penginapan kita sudah bisa tidak hanya sekedar sekali, tetapi bisa long times, long years untuk penginapan, bahkan bisa membuat penginapan sendiri di sana. Nah, saya berkali-kali bilang bahwa BPKH harus agak berani untuk melakukan langkah-langkah itu, karena kalau tidak kita telah mengeluarkan uang untuk biaya operasional BPKH sekitar 291 miliar lebih, seperti itu, tetapi hasilnya belum maksimal. Nah, begitu pula pada poin kedua misalnya soal rasionalitas dan efisiensi.
Ini sebenarnya yang menarik. Kita ingin nanti ke depan mana sih yang bisa dijadikan efisiensi dari dana-dana haji. Karena kalau kita sisir, kita pernah diskusi di ICW ya dulu, bahwa sangat banyak komponen-komponen yang mencurigakan, sangat banyak komponen-komponen yang tersembunyi. Karena kita kadang-kadang tidak bisa membedakan mana Kementerian Agama di satu sisi, mana Kerajaan Arab Saudi di sisi lain, tapi ada juga IO, kelompok-kelompok muasasa, masyair dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang lebih berkuasa untuk lalu mengelola berapa nilai yang dibutuhkan kita untuk nyewa penginapan, berapa dana yang kita butuhkan untuk penyediaan konsumsi, catering dan sebagainya, berapa biaya yang kita siapkan untuk di masair, seperti itu. Sehingga ketika 2023 misalnya, setelah pasca COVID adalah yang enggak, kita sudah memutuskan rincian BPIH dan BP, tiba-tiba Arab Saudi minta 1,5 triliun, termasuk juga ada dana yang dibutuhkan untuk pesawat Arab Saudi bisa landing di Bandara Juanda Surabaya. Itu kan kalau seandainya kita menolak, mereka katakan ya udah nggak usah datang. Padahal ketika kita cek ketersediaannya dia itu di Arafah atau di Mina, itu harga yang kita bayarkan tidak sesuai dengan spek yang dimiliki. Bayangkan, ketika akhirnya saya tanya kepada IO itu, muasasa itu, saya tanya kenapa seperti ini. Mereka bilang 2 years we lost the profit. Kami 2 tahun kehilangan profit, maka kami berhak untuk melunasi atau menerima bayaran agar kita tidak kehilangan keuntungan itu. Nah, sayang seribu sayang, baik Kemenag atau Kementerian Agama itu isinya kan ustadz semua. Padahal jamaah haji ini kan melibatkan bukan hanya soal isu agama, tapi isu berapa orang yang bisa menjadi penawar dari satu penginapan, siapa yang bisa mengetahui spek berapa dan lain sebagainya. Nah, inilah yang sebenarnya proses ibadah haji itu harus profesional, tidak hanya pendekatan sabar, pendekatan hal-hal yang bersifat teknis. Dan keberanian jamaah untuk mengkritisi penyediaan itu menjadi sangat penting. Seperti itu. Ini kritik saya di beberapa rapat dengan Kementerian Agama, bahwa jamaah haji pun penyelenggara haji termasuk BPKH di dalamnya yang menyediakan uang. Ketika uang dikeluarkan misalnya oleh BPKH untuk penerbangan, sampai sejauh mana kita mengetahui harga aftur, harga handling di terminal dan lain sebagainya. Berapa sebenarnya biaya termasuk monopoli yang didapatkan oleh Garuda, lalu juga Garuda hari ini memiliki keterlambatan sampai 40%, termasuk kemarin waktu di Solo misalnya Garuda sampai terlambat 17 jam. Lalu apa yang kita lakukan gitu? Nah, ini yang menjadi hal tentang pentingnya kembali rasionalitas dan efisiensi. Ibadah haji itu tidak pada konsep itu, bukan hanya pada konteks ibadahnya orang mau disuruh sabar walaupun cateringnya buruk, tidak pas, sabar walaupun ditempatkan di tempat yang jauh, lalu takut-takuti bahwa tamu-tamu Allah itu harus sabar. Nah, kata-kata itu yang jangan sekali-kali menjual agama lalu menjadikan jamaah haji menjadi komoditas untuk untuk orang-orang yang akan mendapatkan meraup keuntungan dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga misalnya poin ketiga soal manfaat kemaslahatan umat. Saya setuju Kak Acep, dan saya menjadi orang yang terdepan mengatakan bahwa dana BPK itu aman, liquid dan lain sebagainya. Yang harus kita pertimbangkan itu adalah bagaimana caranya ketersediaan untuk jamaah-jamaah yang datang itu tidak terganggu. Maka oleh sebab itu DPR misalnya mengusulkan harga setoran awal itu lebih tinggi dan boleh dicicil. Jadi jangan nunggu ada ketetapan dari Presiden setelah disetujui oleh DPR. Setelah itu, biarkan jamaah itu menyicil sampai akhirnya mereka memiliki itu. Nah, apakah lalu kita tidak menghadapi tantangan di tengah ada jamaah yang terprovokasi untuk tidak haji lewat proses negara itu sendiri? Saya rasa ini pun menjadi tantangan untuk BPKH. BPKH jangan hanya mengandalkan pada setoran jamaah untuk mendapatkan dana liquid dan lain sebagainya, tetapi kembali lagi, investasi yang lebih cerdas berkaitan dengan kepentingan-kepentingan jamaah itu menjadi sangat penting. Kita bisa nyewa
pesawat, lalu saat itu bisa kita pakai untuk umroh juga, kita bisa menyewa hotel itu bisa kita pakai untuk long years seperti itu. Kita juga sebenarnya bisa kerjasama agak menyediakan catering. Kita kan lucu, jamaah di Indonesia, lalu kita ngomong di DPR bahwa paling tidak berasnya beras dari Cianjur lah, seperti itu. Bener sih, sekarang ada berasnya Cianjur, padahal itu cuma labelnya aja, berasnya tetap aja dari Thailand. Jadi memang ada ekosistem pemerintah kita yang tidak terlalu serius ngurus UMKM, ngurus petani, ngurus ekspor impor. Budaya korupsi yang begitu luas termasuk dalam penanganan haji itu sebenarnya menjadi kata kunci bahwa kita sebenarnya bisa untuk menjadikan BPKH ini betul-betul menjadi pengelola keuangan haji yang lebih baik. Nah, selanjutnya saya ingin mengatakan bahwa konsep kemaslahatan dalam bahasa agama kita, dalam bahasa Arab paling tidak, itu melibatkan tidak hanya personal, tapi juga ekosistem. Kalau kita menjadi orang soleh saja, itu bisa aja kita diam di masjid. Tapi menjadi seorang yang muslim, yang mencari kemaslahatan, itu mau tidak mau kita harus bersinergi, membangun ekosistem yang sehat, yang tidak korupsi, transparan, dan akuntabel. Nah, seperti itu. Maka saya ingin mengatakan kepada teman-teman BPKH bahwa bahwa BPKH hari ini sudah dipercaya oleh masyarakat, termasuk tentu dengan kelahiran itu kita akan mencoba merevisi undang-undang BPKH, terutama soal agar BPKH tidak hanya sekedar jadi kasirnya Kementerian Agama, tetapi diberi kewenangan yang lebih luas untuk lalu mengelola keuangan haji ini secara baik, seperti itu. Dan saya rasa Pak Acep harus mulai juga mengadvokasi teman-teman agar jangan terlalu bermain aman, takut dan lain sebagainya. Karena itulah yang membuat BPKH akhirnya tidak bisa invest yang menyeluruh dan sebagainya. Gasnya dalam bahasa anak muda itu digaskeun we, Acep, kayak gitu. Karena saya tahu bahwa kompetensi teman-teman di BPKH itu sangat besar, baik di Dewan Pelaksana atau Dewan Pengawas, tetapi jujur di dalam internal BPKH masih kelihatan ada dua kelompok itu. Kelompok yang ingin ngegas tapi tidak punya otoritas, tapi ada orang yang ngerem tapi ngeremnya kebablasan. Seperti itu. Akhirnya ya la yamutu fiha wa la yahya. Nah, yang terakhir kita berhadapan juga dengan kebijakan Arab Saudi. Betul kata Pak Acep tadi, Arab Saudi memang ingin meningkatkan penghasilan dia dari umroh dan haji itu sekitar 5.234 triliun di 10-20 tahun yang akan datang. Ini akan berhadapan juga dengan kita bagaimana misalnya jamaah haji di Indonesia tetap mengikuti mendaftarkan haji lewat prosedur resmi di tengah begitu banyak orang yang menawarkan haji dengan gaya cepat tapi akhirnya tertipu dan dideportasi, dan itu sangat memberatkan beban negara karena deportasi itu dibiayai oleh pemerintah kita lewat kedutaan besar, seperti itu. Maka saya berharap BPKH pun menjadi lembaga yang melakukan edukasi terpenting tentang bahwa haji memang harus istitoah fil mal dalam pembiayaan, istitoah fil sihah dalam kesehatan. Kemarin saya datang ke asrama haji di Donohu dan Solo, saya menemukan ada satu jamaah yang hampir aja terbang, tapi ternyata dokter mengatakan ini sebenarnya tidak punya vaksin, tidak ini dan sebagainya. Artinya dia sudah tidak istitoah. Termasuk istitoah fil ilmi dalam keilmuan, termasuk ilmu tentang kedisiplinan dia sebagai warga negara Indonesia yang akan datang ke negara yang lain lewat visa dan lain sebagainya. Edukasi ini menjadi sangat penting karena jujur aja haji dan umroh adalah satu ibadah yang menghasilkan cuan begitu banyak sehingga banyak orang yang akhirnya lupa bahwa sungguhnya budaya-budaya korupsi yang dilakukan yang dilakukan oleh para penyedia travel, termasuk juga teman-teman yang lain, termasuk juga ada kuota-kuota yang aneh, misalnya banyak orang yang antri di sisi lain, tetapi ada orang yang bolak-balik haji dengan fasilitas negara sebagai petugas dan lain sebagainya hanya karena kedekatan pada pemanggil kebijakan. Itu menjadi tantangan bagi kita untuk mengembalikan marwah nilai-nilai haji ini. Jangan sampai orang bolak-balik naik haji tapi bolak-balik korupsi, bolak-balik umroh tapi umrohnya dibiayai
oleh kementerian di mana dia bekerja. Nauzubillahi min dzalik. Itu catatan-catatan pentingnya, Mas Andan. Mudah-mudahan kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Maman untuk responnya yang langsung. Nah, ini tadi poin terkait dengan soal apakah BPKH ini posisinya adalah hanya sebatas kasir atau bendahara atau lebih jauh dari itu. Tadi sudah ditantang juga oleh Kiai Maman, kalau memang nggak ada kewenangannya, nanti kita perbaiki regulasinya. Kita perkuat BPKH. Nah, itu satu poin yang tadi disampaikan oleh Kiai Maman. Mudah-mudahan Kiai Maman setelah nanti dilantik ditaruh lagi di Komisi 8 sehingga masih ngurus soal haji, soal agama. Ya. Nah, yang kedua tadi terkait dengan posisi, ya, positioning BPKH dalam investasi itu seakan-akan lebih banyak ngeremnya daripada ngegasnya. Nah, ini catatan dari Kiai Maman tadi, Pak Acep. Oke gasnya ini belum ada ini. Jadi sepertinya ini yang memang cukup dilematis ya Kiai Maman ya, karena bagaimanapun prinsip kehati-hatian sangat penting, akan tetapi juga opportunity harus lebih banyak dimanfaatkan begitu ya. Karena bagaimanapun ketika salah jalan, kadang-kadang ada surat cinta itu dari penegak hukum ya, dari KPK, dari kejaksaan, dari kepolisian. Ini yang saya kira nanti mungkin pada forum lain kita akan perlu membahas soal business judgment rule gitu ya. Bagaimana sebuah kebijakan terkait dengan investasi keuangan negara atau keuangan publik itu keputusannya itu tidak serta-merta langsung bisa dipidana jika terjadi kesalahan. Tapi ada beberapa hal yang perlu diukur apakah memang itu masuk wilayah pidana atau bukan. Nah, satu lagi yang tadi dicatat oleh Kiai Maman terkait dengan aspek efisiensi yang mestinya ini juga menjadi ranahnya BPKH. Ada kajian ekonomi politik tadi ya yang disampaikan oleh Kiai Maman terkait dengan proses bisnis haji dari mulai sejak persiapan hingga keberangkatan. Ada beberapa aktor yang ada di Arab Saudi yang itu justru ikut menentukan beberapa kebijakan quote and quote yang justru merugikan Indonesia, merugikan jamaah haji Indonesia. Termasuk tadi di dalamnya bicara mengenai IO dan lain-lain. Nah, yang terakhir yang juga sangat penting tadi disampaikan oleh Kiai Maman adalah aspek yang berhubungan dengan governance dari pengelolaan dana haji serta bagaimana ekosistem pengelolaan haji dan penyelenggaraan haji di Indonesia juga bisa lebih baik sehingga sesuai dengan tujuan orang beribadah haji ya merupakan panggilan ya dari hati langsung dari masing-masing orang, karena bagaimanapun ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai umat Islam apabila kita punya kemampuan untuk melakukannya. Nah, Pak Acep dan Kiai Maman, ini kita sudah masuk ke fase tanya jawab. Sudah ada 29 atau 28 pertanyaan yang tentu kalau kita respon satu persatu tidak mungkin. Jadi kita lihat saja nanti mana-mana yang pertanyaannya itu cukup relevan untuk direspon oleh Pak Acep dan cukup cocok direspon oleh Kiai Maman. Nah, saya mulai dengan pertanyaan dari Ibu Najila Azarin. Ini peserta dari Bekasi. Tadi ada beberapa pertanyaan ya dari Bu Najila, akan tetapi saya ambil yang saya kira relevan dengan kerangka atau strategi investasi yang dilakukan oleh BPKH. Pertanyaannya untuk Pak Acep, mengapa BPKH mengelola keuangan haji melalui investasi sekitar 75% ke surat berharga syariah negara? Apakah misalnya pilihan deposito obligasi itu terlalu beresiko dan aspek perputaran keuangan hajinya juga terlalu lambat misalnya? Nah, ini juga berkaitan dengan satu usulan lebih tepatnya ya Pak Acep ya. Apakah misalnya perlu ada upaya bagi BPKH untuk berinvestasi misalnya properti di Mekah dan Madinah? Nah, supaya nanti bisa dipakai oleh para jamaah baik yang umroh ataupun yang haji, sehingga profitnya nanti bisa masuk kepada kas hasil manfaat. Nah, itu beberapa
ide atau pertanyaan sekaligus usulan terkait dengan bagaimana strategi investasi. Yang tadi concern-nya Kiai Maman, ini gasnya kurang nih, ya lebih banyak ngeremnya. Itu barangkali yang langsung bisa direspon dulu Pak Acep. Nanti akan saya cek lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin bisa direspon juga oleh Kiai Maman. Silakan Pak Acep. Baik, terima kasih Pak Adnan. Kemudian Ibu Nazila Ajari ya. Ya, Bekasi. Zarin dari Bekasi ya. Jadi pertama soal angka 70-30 itu adalah undang-undang. Jadi artinya atau di PP itu saya lupa, mohon maaf ya persisnya. Tapi itu bukan maunya kami. Ya memang aturannya demikian bahwa minimum uang itu dikelola dalam bentuk kegiatan investasi dan maksimum ya 7% dan 30% maksimum di bank. Investasi itu ada beberapa, Bu. Pertama adalah investasi langsung, ya, investasi surat berharga dan emas, serta lainnya. Jadi kalau investasi langsung ya seperti kita punya anak perusahaan bank muamalat, punya anak usaha di Arab Saudi baru baru beroperasional, malah belum ada untung lah gitu ya, karena baru banget gitu. Itu yang di BPK Limited di Jeddah gitu ya. Nah, kemudian kita juga boleh berinvestasi di surat berharga dan emas. Nah, investasi lainnya itu adalah pembiayaan. Kalau di tempat lain mungkin di konvensional, BPK bisa aja ngasih kredit gitu. Atau kalau di syariah namanya pembiayaan atau bahasa Inggrisnya financing. Gitu. Tapi kegiatan seperti itu infrastrukturnya juga mesti lengkap. Itu kan seperti bank berarti. Nah, BPK kan tidak punya kelengkapan seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita menggunakannya pola kredit atau pembiayaan secara langsung, itu kemampuan BPK sumber daya terbatas, terutama sumber daya manusia. Ya, karena untuk memberikan 100 juta sama 1 miliar sama, 1 miliar sama 100 miliar sama prosesnya itu. Jadi, nah, oleh sebab itu kita cenderung untuk bekerja sama dengan pihak lain, termasuk misalnya kelembagaan seperti perbankan dan sebagainya. Nah, oke, jadi kenapa sih kok mau aman gitu ya? Nah, tadi jadi kita ambil yang mudah saja ya Bapak. Ya, saya coba singkat tapi memang contohnya mungkin saya tidak merendahkan audiens ya gitu ya maksud saya, tapi kita ambil cara berpikir yang mudah gitu. Jadi kalau misalnya kita katakanlah ibu dari Bekasi mau ke Bandung gitu, naik mobil, nah, mobil ada pengemudinya gitu. Nah, jadi apa aja sih yang harus dipersiapkan? Nah, ini kan terkait dengan risiko-risiko apa yang terjadi dalam perjalanan Bekasi ke Bandung. Nah, apa risiko pertama? Yaitu habis bensin. Berarti bensin mesti full. Ya, apa kemudian mungkin pecah ban. Berarti mesti ada ban serep sama dongkraknya. Apalagi, ini kan lewat tol, berarti tol mesti penuh, gitu kan. Apalagi, mungkin kita memerlukan makanan di jalan untuk haus dan sebagainya gitu ya. Itu menjadi tugas dari siapa? Menjadi tugas dari pengemudi. Kita bilang sama supirnya kan, ini uang kita sediakan untuk ini. Udah semua, nah, tapi setelah diperiksa ternyata dompetnya kosong, ATM kosong. Kan gitu. Pertanyaannya, apakah Ibu Nazila berani berangkat walaupun mobil itu sudah siap tapi nggak punya uang di dompet ataupun di ATM? Kan begitu. Mengapa kita khawatir? Karena pertama bisa saja terjadi kemacetan sehingga bensin itu habis. Kedua, bisa saja pecah bannya 2 kali, bukan sekali. Seperti itu ya, contohnya gitu. Nah, kalau itu terjadi, kan berarti kita mesti punya cadangan uang di dompet. Seperti itu. Nah, kenapa kita nggak berani? Ya karena kalau pecah bannya 2 kali nanti diderek gimana ya gitu. Kan ada uang juga untuk mobil derek itu. Gitu.
dan seterusnya. Gitu ya. Nah, intinya Bapak dan Ibu sekalian, dalam undang-undang yang tadi mungkin saya menyampaikan permohonan maaf saya sebesar-besarnya. Kami di BPKH ini, baik generasi pertama apalagi kedua ini tidak terlibat dalam penyusunan undang-undang itu. Nah, itu adalah Kementerian Agama gitu yang tadi mungkin kompetensi dan sebagainya itu mungkin ada yang katakanlah belum lengkap lah gitu ya. Di mana kurang lengkapnya ya cadangan itu Bapak dan Ibu. Jadi setiap kegiatan itu ada resiko kegagalannya. Nah, investasi itu apalagi? Mana ada investasi kita yang selalu untung gitu, nggak ada. Kita jualan bakso aja, itu ada potensi resiko kerugian kan gitu. Kalau nggak laku ya rugi hari itu gitu kan. Sementara undang-undang itu tidak secara jelas membolehkan kami membentuk pencadangan. Jadi uang cadangan itu nggak ada. Dulu waktu tahun berapa ya saya lupa ya, masih di kepengurusan pertama itu saya selaku keuangan melakukan pencadangan itu, tapi itu menjadi temuan BPK dengan alasan di undang-undang tidak ada izin membentuk pencadangan karena nilai manfaat itu di undang-undang disebutkan digunakan setinggi-tingginya yang tadi tujuan itu kesejahteraan jemaah haji Indonesia dalam pengertian kualitas gitu. Kalau kualitas itu sejalan dengan nilai manfaat, sejalan dengan uang, jadinya begitu. Peningkatan kualitas, peningkatan biaya, itu yang kita harus pikirkan. Seperti itu. Nah, jadi, karena tidak ada gitu ya, cadangan ini, sementara justru ada pasal yang tanggung renteng jika terjadi kerugian, bahkan ke KPK, ke Kejaksaan dipanggil. Ini menyebabkan nggak ada backupnya gitu, nggak ada gimana ya saya kira siapapun jagoan investasi manapun, bahkan misalnya kita salah transfer, katakan operasional saja, salah transfer tuh kalau di bank itu ada Pak, cadangan kerugian operasional salah transfer. Beli falas rugi gitu, jual falas rugi, ada cadangannya. Bahkan memberikan pembiayaan kredit pun, kredit macet itu ada cadangannya namanya CKPN. Kenapa bank berani memberi kredit? Karena dia punya jaminan dan cadangan gitu kan. Ini kan nggak ada Pak, Bapak dan Ibu. Jadi ya bagaimana ya kita ya kalau mau aman ya. Jadi yang penting sekarang adalah anggarannya kan, RKAT-nya. Kalau nilai manfaat itu dianggarkan berapa? 10 triliun, 11 triliun nilai manfaatnya setiap tahun dianggarkan, yang penting dapat aman. Dan tujuan kami didirikan adalah mendukung jemaah haji Indonesia untuk berangkat ke sana. Itu aja yang penting kan. Bahwa kami main aman itu ya karena kondisi tadi. Yang penting kami bisa selalu menutup itu gitu. Permintaan itu, kebutuhan itu gitu. Karena tujuannya didirikan kan itu tadi. Jadi istilahnya untuk sementara begitu. Tapi beda Pak ya, kalau misalnya diizin nanti Pak Kiai Maman misalnya berhasil memasukkan pasal soal cadangan kerugian, mungkin beda gitu. Kami akan lebih berani dalam bertindak gitu. Karena dompetnya nggak kosong kan gitu. Kalau sekarang iya mau pasti dengan sendirinya setiap investasi itu dipikirkan risiko kerugian ini pasti. Tapi tetap aja kita butuh jika terjadi sesuatu. Kan uang hajinya nggak boleh hilang. Yang diinvestasikan ini kan setoran awalnya. Kalau hilang ya berarti kami begitulah. Itu jawaban sementara ya. Tapi kami berusaha terus kok mencari hal-hal yang tidak seperti itu juga gitu. Contoh misalnya BPK Limited itu melakukan kegiatan-kegiatan terkait juga umroh dan perhajian, terkait juga hotel-hotel yang kosong setelah perhajian yang bisa dimanfaatkan. Nanti akan ke sana arahnya gitu ya. Kemudian juga kita melakukan bisnis-bisnis seperti menyediakan bumbu-bumbu dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak selalu funded sifatnya gitu ya, tapi juga bisa berupa jasa, fee base. Kita juga berusaha ke situ karena dalam kepengurusan yang kedua. Kalau perusahaan pertama itu kan saya kira membangun aturan, infrastruktur, SOP, sistem itu yang pertama itu. Yang kedua ini mudah-mudahan bisa lepas landas. Sekarang soal hotel. Sebenarnya yang saya tahu, saya mohonkan juga bantuan Pak Kiai Maman nanti menjawabnya. Yang saya tahu gitu, itu untuk hotel di Mekah dan Madinah itu harus
penduduk setempat ya, warga negara situ yang punya KTP situ yang bisa investasi di situ gitu. Oh, Malaysia punya, kita ke Malaysia juga sering ngobrol sama mereka. Malaysia tuh udah punya hotel ya di Mekah Madinah itu. Hanya mereka menyewa jangka menengah dan panjang. Nah, anak Arabnya seneng, wah ini jangka panjang, diizinkan masanglah LTH, Lembaga Tabung Haji, di puncak gedungnya itu. Tapi mereka tidak memiliki hotel itu, nggak boleh juga, gitu. Nggak bisa gitu. Nah, terus kenapa kita tidak melakukan itu? Nah, ini yang mungkin tadi kembali lagi kepada Pak Kemawan itu ya, yang jawabannya memang menurut saya cukup strategis dan ada unsur politisnya juga gitu itu Pak. Jadi menentukan hotel, catering, dan transportasi bukan wilayah BPKH. Makanya tadi ada sindiran sedikit dari Pak Kemawan, BPKH itu seperti kasir gitu. Kami menyediakan uangnya, iya betul. Tapi yang menetapkan hotel, catering, dan pesawat adalah Kementerian Agama. Artinya, kalau BPKH menyediakan hotel seperti LTH Malaysia itu kemenaknya harus menjamin memakainya gitu. Nah, padahal ini kan perlu duduk bersama gitu ya. Hotel seperti apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh Kementerian Agama untuk dibayarin dulu oleh BPKH? Gitu. Nah, kenapa Malaysia bisa? Kenapa Brunei bisa? Karena untuk keuangan operasional hajinya di satu tangan, Bapak dan Ibu. LTH itu ya baik keuangan maupun operasional hajinya dia sendiri. Jadi dia bisa menetapkan hotel sekaligus dia sendiri yang pakai. Kalau kita kan misalnya kami menetapkan hotel ini X gitu. Kan kami mesti cocok dulu dengan Kementerian Agama. Maka itu dalam kepengurusan kedua ini akan disepakati bahwa Kemenaklah yang akan memilih hotelnya dulu gitu. Kemenak yang akan memilih hotelnya. Baru BPKH membayarkan untuk 3 atau 5 tahun ke depan gitu. Ini dalam proses Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa seperti Malaysia punya hotel 5 tahun, 10 tahun ke depan dibayar di muka atau gimana gitu ya, sehingga ada diskon lah lebih murah ya, sehingga terjadilah efisiensi yang dimaksud tadi gitu. Tapi kembali kalau dibalik BPKH duluan yang punya book hotelnya dan sebagainya, pertanyaan apakah itu sesuai dengan anggaran tahunan dari yang disetujui oleh DPR, apakah itu sesuai dengan kebutuhan dari Kementerian Agama, itu yang memang kita harus duduk bersama gitu. Jadi mudah-mudahan nih ke depannya. Demikian pula di Madinah. Untuk sementara Pak Adnan Topanusodo, jawaban saya seperti Siap. itu. Oke, Pak Acep, terima kasih untuk responnya. Sepertinya arahan untuk sampai ke strategi investasi sudah masuk ke dalam rencana kerja BPKH ya. Akan tetapi memang tadi ada beberapa hambatan-hambatan yang mungkin terkait dengan regulasi yang ini juga perlu dibicarakan oleh BPKH, Kementerian Agama, dan Komisi 8 tentunya di DPR, bagaimana supaya ada rasa yang lebih aman bagi BPKH dalam kaitannya dengan upaya-upaya melakukan investasi yang lebih agresif, ya. Bahasa saya yang lebih agresif gitu ya, sehingga kemudian keuntungan dari investasi itu juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan penyelenggaraan haji dan kemaslahatan umat. Pertanyaan kedua ini dari Muhammad Slamet Yahya, tapi saya arahkan ke Kiai Maman ya, karena ini hubungannya dengan bagaimana peran para pemangku kepentingan, di dalamnya ada pemerintah, lembaga keuangan, masyarakat, dalam pengelolaan dana haji, sejauh mana partisipasi kontribusi mereka dalam proses pengambilan keputusan itu bisa diakomodasi, kira-kira seperti apa supaya tadi aspek yang berhubungan dengan efisiensi yang di-highlight oleh Kiai Maman di dalam presentasinya itu juga bisa ditangani ya dengan lebih efektif ke depan. Silakan Kiai Maman. Iya, terima kasih Pak Slamet Yahya, bahwa kalau kita mau jujur, Komisi 8 itu ngurus haji itu betul-betul sepanjang tahun gitu ya, karena kita dari mulai pembahasan, misalnya kita memulai pembahasan untuk haji sekarang itu lebih cepat dari biasanya, sehingga ketika mendapatkan tambahan kuota, sampai kita akhirnya mendapatkan 241.000,
lalu juga ada beberapa jamaah non visa haji yang dia memanfaatkan masa jeda sebelum haji itu untuk umroh lalu tidak pulang, itu menjadi tanggung jawab kami. Tetapi pertanyaan Pak Slamet itu menjadi sangat penting, di mana haji atau pelayanan haji seharusnya menjadi etalase bagi pelayanan publik dari pemerintah secara keseluruhan. Jadi haji itu bukan persoalan Kementerian Agama. Di sana ada peran Kementerian Luar Negeri misalnya untuk menaikkan kembali posisi yang diplomasi kita di hadapan Arab Saudi. Arab Saudi itu sangat tergantung juga kepada Indonesia karena dia punya sejarah lama, dia juga mendapatkan begitu banyak keuntungan dari jamaah haji yang bersikap moderat, dan juga punya keuntungan jamaah haji Indonesia memang suka belanja, seperti itu. Nah, positioning diplomasi ini yang sering saya katakan itu masih sangat lemah, sehingga ketika terjadi beberapa kasus, seolah-olah ini jamaah haji Indonesia hanya diurus oleh Kementerian Agama. Nah, begitu pula misalnya soal catering. Ini kan ada Kementerian Perdagangan bisa masuk di sana untuk lalu memberikan upaya kepada pemerintah Arab Saudi untuk menerima komoditas-komoditas Indonesia seperti beras, lalu juga kemarin kita ikan dan lain sebagainya, dan itu besar sekali ininya. Nah, termasuk juga Kementerian Kesehatan di dalamnya, sehingga baik buruknya pelaksanaan haji itu akan menjadi estalase bagi sampai sejauh mana pemerintah Indonesia itu melakukan pelayanan terhadap masyarakatnya, terhadap rakyatnya. Ini menjadi catatan penting bagi kami bahwa haji itu tidak hanya bisa dipandang hanya sekedar rutinitas ritual tahunan, tetapi lebih dari itu menguji sampai sejauh mana kementerian-kementerian terkait itu betul-betul memiliki kapasitas dalam pelayanan publik yang terbaik. Karena bagaimanapun kalau kita ingin menilai sampai sejauh mana kementerian itu memiliki kapasitas kerja yang baik, itu lihat aja dari pelayanan publiknya. Nah, yang kedua, kita tahu bahwa ini pun melibatkan pengelolaan keuangan yang begitu besar. 241.000 jamaah kali 93 juta, itu yang BPIH dan BP-nya seperti itu, BPIH-nya. Pernah nggak kita membayangkan bahwa di sana masih ada kemungkinan uang-uang yang besar ketika jamaah haji Indonesia kan ngadain acara syukuran, perbekalan, dan lain sebagainya, termasuk melibatkan pemerintah daerah. Nah, kita pun harus memberikan kepada mereka semacam edukasi bahwa uang yang besar itu harus dipertanggungjawabkan, dari mana, untuk apa, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak ingin misalnya uang yang besar yang akan mendorong ekonomi kita secara keseluruhan. Karena saya datang di beberapa tempat yang menyediakan pernak-pernik haji, itu betul-betul UMKM kita betul-betul tumbuh berkembang dengan adanya ritual haji ini. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yang perlu menjadi garis catatan besar kita itu adalah sampai sejauh mana haji ini betul-betul akan melahirkan orang-orang yang mabrur. Mabrur itu kan diambil dari kalimat albirru yang artinya kebaikan. Seperti itu. Kita tidak pernah melihat bahwa banyaknya jemaah haji Indonesia itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan baru setelah mereka pulang dari tanah suci Mekah. Berkurangnya korupsi, berkurangnya orang-orang yang melakukan upaya nyerobot antrian, termasuk juga penghargaan terhadap orang lain yang berbeda, the other, dan lain sebagainya. Seharusnya kan muncul dari perilaku-perilaku kemabruran seorang jamaah haji di Indonesia. Ini sekali lagi, ini menjadikan kita hari ini bertanya-tanya, apakah karena jamaah haji Indonesia masih disubsidi lah, kata Pak Acep tadi, dan sebenarnya belum istitoah, membuat nilai hajinya betul-betul tidak terlihat secara signifikan dalam melakukan transformasi, nilai-nilai perdamaian, penguatan-penguatan civil society, dan lain sebagainya. Perilaku-perilaku melanggar hukum, perilaku-perilaku kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, dan lain sebagainya justru muncul di kalangan-kalangan orang yang mungkin bolak-balik haji dan lain sebagainya. Ini menjadi pemikiran bagi kita juga, Mas Adnan, bahwa kita ingin haji tidak hanya ditempatkan menjadi ritual, jamaah haji tidak hanya dijadikan komoditas yang menghasilkan uang, tetapi lebih dari itu pembentukan karakter
masyarakat yang betul-betul mengambil values, nilai dari haji itu terasa oleh masyarakat lain yang belum berangkat haji. Itu aja, Mas. Ya, Kiai Maman, ini yang terakhir ini mantap sekali nih. Aspek dampak ya dari orang naik haji itu kira-kira kalau balik lagi ke Indonesia yang punya mimpi apa Kiai Maman mencapai Indonesia emas gitu ya. Itu apakah ikut mensupport sebenarnya agenda-agenda besar itu? Karena bagaimanapun ya masalah-masalah kita masih sama hari ini ya, korupsi, ya pelanggaran hukum, kerusakan lingkungan, dan segala macam hal yang itu sepertinya tidak merefleksikan sebuah negara dengan masyarakat yang begitu antusias gitu ya setiap tahun untuk pergi naik haji gitu. Kira-kira begitulah poinnya dari Kiai Maman. Akan tetapi tadi kembali lagi sorotannya dari Kiai Maman aspek yang berhubungan dengan governance dan ekosistem. Karena bagaimanapun ini nggak hanya seputar Komisi 8, BPKH dan Kementerian Agama, tapi juga ternyata ada ya organisasi atau lembaga lain yang juga perlu terlibat di dalamnya untuk berkolaborasi. Ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Luar Negeri dan lain sebagainya. Kalau mengacu kembali kepada apa yang disampaikan oleh Kiai Maman tadi, kalau beras dari Thailand bisa masuk ke Arab Saudi, mosok beras Indonesia nggak bisa masuk ke sana? Apa masalahnya? Gitu ya. Bagaimana strategi supaya kita bisa berdiplomasi sehingga produk-produk kita juga bisa masuk dan kemudian dimanfaatkan kembali bagi para jemaah haji. Ini soal waktu, saya harus sampaikan karena tadi kita berhenti di 11.30, akan tetapi ada satu pertanyaan yang cukup kritikal, Pak Acep, yang perlu direspon. Nah, oleh karena itu ini satu pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan dari Arya Wibisono dari Unila. Ya, ini poinnya Pak Acep, pada tahun 2027 kemungkinan terdapat 2 kali keberangkatan haji, sehingga BPKH harus menyalurkan sebanyak 2 kali nilai manfaat dalam periode 1 tahun. Nah, apakah hal ini akan mempengaruhi likuiditas BPKH dan bagaimana BPKH merespon atau memitigasi ya masalah yang mungkin akan terjadi pada tahun 2027? Saya persilakan Pak Acep untuk meresponnya. Baik, terima kasih Pak Adnan. Adik kita Arya Bisono dari Unila. Saya juga orang Menggala, Mas. Bapak saya orang Lampung. Baik. Sebetulnya yang 2 kali di tahun 2027 itu bukan lebaran hajinya. Jadi Kementerian Agama itu, mereka itu kan butuh persiapan. Bapak-bapak dan Ibu di kementerian itu misalnya dari beberapa bulan sebelumnya mereka sudah negosiasi hotel, negosiasi catering, juga pesawat. Nah itu tentu membutuhkan uang muka. Jadi mungkin nggak dibayar sekaligus iya, tapi kayak tanda jadi. Nah oleh sebab itu dari jauh hari mungkin bisa 6 bulan atau 5 bulan sebelumnya mereka sudah meminta transfer kepada BPKH untuk, jadi transfernya itu bisa 2-3 kali atau lebih mungkin ya. Jadi nggak sekaligus juga Kementerian Agama itu kalau minta transfer uang untuk kebutuhan perhajian. Nah, jadi maksudnya itu kalau 2 kali itu adalah menariknya gitu. Jadi mereka bisa menarik uang di Januari dan kemudian menarik uang lagi di Desember pada tahun 2027. Nah, kalau lebaran hajinya 2 kali setahun tuh kalau nggak salah 2030 berapa gitu baru itu. Tapi yang dimaksud adalah 2 kali penarikan. Nah, tapi nanti selanjutnya kan normal lagi. Sekali itu aja. Nah, itu satu. Jadi saya perlu jelaskan bukan 2 kali lebaran hajinya di 2027, tapi karena Kementerian Agama itu nariknya bisa 5 atau 6 bulan sebelumnya, maka di 2027 itu diperkirakan mereka akan minta uang di Januari dan Desember. Nah, kemudian jawabannya adalah bahwa tadi di rasio-rasio itu ya, ini sebetulnya sudah dipersiapkan. Jadi walaupun itu mungkin Kementerian Agama itu isinya tidak 100% orang keuangan,
Tapi beliau-beliau di masa itu juga berpikir ini, bagaimana ya kalau dalam setahun akan ditarik 2 kali uangnya gitu. Oleh sebab itu, yang menyusun Undang-Undang 34 itu membuat ketentuan bahwa BPKH harus menyediakan keuangan di perbankan itu 2 kali BPIH. Maksudnya itu. Jadi 2 kali BPIH itu 2 kali biaya penyelenggaraan ibadah haji. Misalnya tadi, setiap tahun 20,3 triliun, maka di bank itu harus ada 41 triliun. Nah, pasti nanti berkembang juga pertanyaan, itu bentuknya apa? Rekening koran kah, tabungan kah, atau deposito? Bentuknya deposito. Kalau deposito kan nggak bisa dicairkan sewaktu seperti itu, banknya bisa tutup gitu ya. Oleh sebab itu, ada apa namanya semacam MOU lah gitu ya, akad lah gitu antara BPKH dengan perbankan syariah nasional itu, bahwa deposito itu boleh dicairkan sewaktu-waktu tergantung kebutuhan. Namun setahu saya belum pernah BPKH itu menarik dananya sewaktu-waktu tiba-tiba, nggak ada. Jadi begitu Pak Kiai Maman menyetujui di DPR kapan berapa besar uangnya yang mau ditarik itu, kami langsung rapat dengan perbankan gitu. Nah, terutama rapat dengan perbankan syariah yang memiliki jamaah yang mau berangkat itu. Kan yang melakukan apa namanya pencarian jamaah juga perbankan kan. Mereka ada tabungan haji, nah setelah uang cukup 25 juta disetorkanlah Kementerian Agama, masuklah uangnya ke rekening BPKH gitu kan. Jadi sebetulnya jamaah itu juga dimiliki oleh bank-bank, kenapa? Karena dulu mereka nyetornya di situ. Nah, jadi begitu ketahuan daftarnya dari Kementerian Agama bahwa yang berangkat si A, si B, si C, masuklah ke BPKH, ya BPKH rapat dengan bank yang uangnya akan ditarik itu. Ini loh, nanti segini loh, dari ini kan 3.000 dari bank Anda, 3.000 kali sekian, siap ya, perkiraan ditarik sekian gitu. Jadi jauh hari sudah gitu. Bahkan Pak Kiai Maman dan teman-teman bagus sekali tahun ini, kami sangat senang gitu, karena kalau dulu karena kita mepet waktunya ya, karena kebijakan Arab Saudi juga nggak jelas boleh apa enggak gitu ya, pernah sebulan sebelumnya gitu. Jadi kalau sebulan sebelumnya ini persiapannya jadi mepet. Tapi alhamdulillah yang tahun ini itu kalau nggak salah 5 bulan sebelumnya ya Pak Kiai ya, sudah disetujui gitu. Komisi 8 tuh udah bilang, sehingga jamaah juga mencicil, kami pun enak ngomong sama banknya nanti tuh. Jadi dia 2-3-4 bulan sebelumnya bank-bank udah tahu bahwa dari tempat kita ini jamaah kita si A, si B, si C akan menarik hak mereka, uang mereka gitu. Jadi di area ini tidak masalah gitu ya. Ya di sebagian lah besar mungkin orang BPK ini adalah orang perbankan gitu ya. Jadi kegiatan treasury seperti ini sudah menjadi suatu apa ya, tugas rutin kita gitu ya. Jadi asset and liability management itu kita lakukan. Jadi kita tahu uang kita berapa, umurnya berapa, kapan mau ditarik, kami sudah punya sistemnya, sudah punya aplikasinya, sehingga insya Allah gitu ya, tadi saya sampaikan di kesimpulan bahwa BPKH itu aman. Yang kita bicarakan ini ya, apa namanya, setoran awal ya, aman kalau itu. Kita tahu persis kapan ditarik, di mana, berapa itu tahu gitu. Yang kita permasalahkan tadi itu adalah nilai manfaat. Tapi tadi saya juga ingin menutup ya, selama ini memang Komisi 8 selalu memberikan semangat buat kami, mendorong ya supaya ini bisa. Tapi beliau-beliau juga paham bahwa undang-undang itu harus diperbaiki supaya kegiatan investasi terutama, karena investasi dan deposito itu biasanya lebih tinggi investasi nilai manfaat hasilnya gitu, returnnya itu bisa lebih bukan hanya nyaman ya, tapi aman gitu. Kami juga melakukannya, kalau terjadi apa-apa ini ada ininya, jadi kita selamat gitu. Ya, jadi kalau di bank itu kan kredit itu diberikan dari deposito. Nah begitu macet kan nggak mungkin deposito ini hilang. Nah cadangan itu yang dipakai untuk mengembalikan deposito.
sehingga deposito nasabah nggak ada yang hilang. Nah, barulah setelah itu bank itu ribut-ribut sama nasabah macetnya, menjual jaminan dan sebagainya itu. Tapi uang nasabah nggak hilang. Kami juga berharap begitu, uang jemaah haji, terutama setoran awal ini jangan sampai ada yang hilang karena resikonya pasal 53 tadi gitu. Nah, untuk itu kami memerlukan cara mencadangkan yang sesuai dengan peraturan PSAK di Indonesia ini gitu. PSAK itu ada, cuma di undang-undang kita karena nggak dibolehkan, beda sama undang-undang misalnya jaminan sosial tenaga kerja atau yang lain, di mana di undang-undang mereka diizinkan untuk membentuk pencadangan itu. Nah, ini mungkin dulu ada yang miss pada saat penyusunannya. Nah, sehingga ya kita semua hati-hati gitu, jangan sampai ada yang hilang serupiah pun, karena itu membawa bukan hanya reputasi ya, tapi resiko hukum itu yang kami hadapi gitu. Demikian, mungkin saya mewakili Pak Kepala dan semua insan BPK mengucap terima kasih kepada Komisi 8 yang selama ini selalu mendukung kami dan menjaga kami ya dari hal-hal yang tidak diinginkan lah, selalu diinginkan. Kadang-kadang keras caranya beliau, tapi kami tahu bahwa itu supaya kami tidak lalai begitu ya. Terima kasih Pak Maman dan mungkin juga kepada Pak Adnan Topan Husodo dan Bu Indah dan seluruh peserta yang hadir. Kami ucap terima kasih atas kesempatan ini. Dan mohon maaf sekali lagi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Jika ada pertanyaan, kami ada website, silakan saja mungkin bisa nanti ke sana. Saya kembalikan Pak Adnan. Ya, Pak Acep, terima kasih untuk responnya. Ini satu lagi saja, tapi ini berkaitan dengan request saja. Ini dari Sainuri Yansah. Ini kalau bisa Pak, tolong tingkatkan pemahaman soal BPKH ini ke desa-desa, karena desa itu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, bisa dalam bentuk seminar ataupun sosialisasi ya. Ini request saja. Para peserta webinar, pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan lewat kolom Q&A, mohon maaf sekali kami tidak bisa bacakan satu persatu dan kemudian direspon juga masing-masing, baik oleh Kiai Maman maupun Pak Acep, karena waktu yang membatasi kita. Akan tetapi diskusi kita hari ini dalam bentuk webinar dapat terus disaksikan lewat kanal YouTube di Visi Integritas, sehingga bagi yang terlewat dari tahapan diskusi-diskusi yang sudah kita lakukan, bisa juga kemudian mengunjungi YouTube di Visi Integritas. Kami dari panitia, saya moderator Adnan Topan Husodo, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kiai Maman, Pak Acep atas pemikirannya, kontribusinya, dan insight-nya dalam kaitannya dengan bagaimana kegiatan atau kebijakan pengelolaan keuangan haji untuk kemaslahatan umat itu bisa kita terus bangun, kita terus kembangkan, sehingga proses penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia juga akan semakin baik ke depan. Saya undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Bu Indah selaku panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, baik Bapak atau Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara webinar kebijakan pengelolaan keuangan haji untuk kemaslahatan umat. Pada hari ini kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.